There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku. Ini aku mau share lagi aktivitas kemarin ya. Ini tuh video sebelum aku pulang kampung, cuman baru sempet aku edit. Ini masyarakatnya lagi makan, ada sisaan opor yang kemarin aku masak, jadi sekalian aja lah dihabisin dulu gitu ya. Nah itu cucian piring aku masih pada numpuk, tapi ini diangkanya tuh keburu bangun. Aku dari tadi tuh kebanyakan nyantai gitu ya. Udah mepet waktunya baru deh sibuk, suka gitu sih biasanya. Nah ini aku mau sempetin dulu beberes rumah sebelum ditinggal ya, seperti biasanya, biar nanti tuh pas pulang lega gitu, rumah dalam keadaan rapi. Nah ini sikonnya kayak gini sekarang. Tuh kemarin ada yang nanyain pintu kamar aku di mana, adanya tuh di sini di samping dapur ya, emang agak keselip gitu. Nah ini dong keadaan kamar aku tuh masih berantakan banget, padahal ini tuh udah jam setengah 12 siang. Karena diangkat tuh kan suka tidurnya di sini ya, jadi nggak sempet gitu buat diberesin. Jadi biasanya tuh nanti sebelum tidur siang atau sesudah dia bangun gitu baru deh sempet aku beresin. Nah ini keadaan rumahnya sih nggak terlalu berantakan banget, cuma nanti aku bersihin lagi gitu ya, karena kan pasti selalu ada aja tuh debu ya teman-teman, setiap harinya itu banyak banget gitu pasti. Nah ini diangkanya tuh anteng sih, alhamdulillah, masya Allah anaknya ya. Kadang mau tidur juga ke kamar sendiri, bangun tidur pun juga kadang keluar kamar sendiri ya. Enak sih, alhamdulillah anteng anaknya mah. Paginya tadi tuh anak-anak bangunnya telat kan, jadi diangka makan paginya tuh telat. Nah nanti makan siangnya ikutan geser, jam 1-an gitulah baru makan siang ya. Jadi ini aku beresin kamar aja dulu. Pokoknya semenjak Mas Raka libur kemarin itu jadwal anak-anak tuh ikutan molor gitulah ya. Tapi ini Mas Rakanya udah mulai masuk sekolah, jadi udah mulai teratur lagi sih. Tadi Mas Raka pergi sekolah, diangkanya juga ikutan bangun ya, pagi-pagi udah mandi, terus makan paginya juga awal, jam 8-an itu udah makan pagi. Enak lah tidur paginya juga tadi tuh nyenyak gitu ya, karena nggak ada yang gangguin. Nah ini tuh aku beresin kamar dulu seperti biasa ya, ruangan yang wajib sih menurut aku buat diberesin sebelum ditinggal-tinggal, biar nanti pas pulang itu wah ngelihat kamar rapi, kasur rapi, itu enak banget sih. Jadi bisalah untuk menghilangkan capek gitu ya. Nah aku sekalian mau ganti spray juga buat kasur satunya, tempat tidur Mas Raka sama bapaknya itu cepet banget kotornya, nggak tahu kenapa. Dibanding ini aku yang tidur sama Dek Angka malah yang sama bayi ya, pokoknya gitulah, makanya lebih cepet gitu aku ganti spraynya kadang. Waktu itu ada yang nanya ini kenapa kamar ini ada 2 kasur terus dipisah gitu ya. Karena kalau dijejer kasurnya ini tuh nggak muat kan. Nah mungkin yang ikutin aku lama udah tau lah ya. Awalnya itu dulu Mas Raka padahal udah tidurnya terpisah kan, pakai kasur kecil gitu ya, walaupun masih satu kamar sama kita gini. Nah pas adeknya lahir itu kirain mau pisah kamar kan, tapi ternyata jadinya tuh malah minta temenin juga gitu tidurnya. Ya mungkin ngelihat kita tidur sama adeknya gitu ya, jadi iri-irian gitulah, adeknya baru lahir. Nah jadilah bapaknya ngalah yang nemenin Mas Raka, akunya tidur sama Dek Angka. Nah kemarin pas aku beli kasur baru, jadinya kasur yang lama ini aku pindah aja ke sini biar sama-sama enak ya tidurnya. Lagi pula kasur yang lama ini sebenarnya juga masih bagus gitu. Ya udahlah, nikmatin aja untuk sementara. Tampilan kamarnya kayak gini, ada 2 kasur besar. Nanti juga mungkin anaknya udah besar ya, udah nggak mau tidur sama orang tuanya ya, nanti kamarnya udah sepi lagi gitu.
Ya kemarin pokoknya diatur-atur aja lah biar kamarnya gimana tetap kelihatan rapi gitu ya. Yang penting bersih aja lah dulu sementara kamarnya gitu. Kalau untuk kamar ini biasa aku pakai vakum ya setiap harinya, karena kalau disapu kan ini kasurnya pada di bawah, takutnya debunya tuh malah jadi kemana-mana gitu. Nah barangkali teman-teman di sini ada yang minta rekomendasi vacuum cleaner. Ini aku pakai vacuum cleaner yang low budget. Ini aku belinya cuma 300 ribuan. Worth it sih menurut aku ya, sampai sekarang masih awet gitu. Buat yang nanya gimana sedotannya, bagus kok ini sedotannya ya, sampai debu yang kecil-kecil banget itu yang nggak kelihatan itu bisa kesedot. Bahkan tadi tuh tutup-tutupan botol segala macam, tutupan tutup botol gitu malah ikutan kesedot gitu ya. Biasa kertas-kertas juga ikutan kesedot gitu. Pokoknya ini aku rekomendasikan lah ya untuk yang punya budget segini, ini udah worth it sih menurut aku ya. Nah mungkin ada yang mau linknya nanti bisa cek aja di description box. Oke, ini lanjut lagi di area sini, mau aku vakumin juga karpet-karpet teman-teman. Habis itu tinggal dilipat baru disapu-sapu lantainya gitu ya. Agak lumayan ribet sebenarnya beres-beres tuh kalau banyak karpet kayak gini ya. Cuman agak kurang pas gitu kelihatannya kalau nggak pakai karpet tuh. Ini karpetnya kemarin baru aku beli. Aduh suka banget aku motifnya nih ya, motif Turki-Turki gitu. Dan kalau teman-teman nggak, ini ruangannya udah berubah ya, nggak beraturan lagi deh pokoknya, karena ada anak bayi ini tuh. Jadi posisi yang kemarin tuh diangkat, jadi suka mainin colokan gitu, dicabut-cabut gitu loh kabel itu tuh, kabel ini buat kulkas kan, jadi takut konslet juga. Jadilah aku ganti posisi kayak gitu, terus aku ganjel lagi pakai meja ya, jadinya dia udah nggak bisa mainin colokan. Dan kacanya juga aku umpetin, pokoknya nggak beraturan lah ya kalau udah punya anak bayi tuh. Nah ini dia nemplok dulu sebentar, disayang-sayang maunya tuh, terus dia main lagi. Nah ini lanjut lagi bagian sini. Nah kalau yang karpet ini juga aku tuh rekomendasikan deh buat teman-teman ya yang nanyain juga karpet di kamar aku. Nah ini sama nih, dia tuh agak empuk gitu, jadi enak kalau buat baring-baring juga mah, jadi cocok buat di depan TV atau di kamar gitu, buat alas sholat juga enak ya, karena ini agak empuk gitu dianya. Pokoknya kalau teman-teman mau linknya nanti bisa cek aja ya di description box. Nih belakangnya tuh anti slip kayak gini, jadi nggak geser-geser. Nah kalau yang ini dia agak tipis gitu, tapi kalau yang ini tuh jadi gampang sih nanti buat dicucinya ya. Oke, ini aku lanjut nyapu-nyapu sambil bahas, kemarin ada yang nanyain ceritain awal mula nge-YouTube ya. Nah, aku bingung nih bahasnya dari mana ya. Pokoknya aku memutuskan awal mula nge-YouTube itu ya jujur lah ya, pengen cari peruntungan pastinya di YouTube, pengen cari penghasilan tambahan karena katanya bisa menghasilkan juga ya. Nah, tapi mungkin buat teman-teman nih yang mungkin punya niat yang sama kayak aku, itu menurut aku jangan inilah ya, jangan terlalu berharap banyak gitu di awal merintis YouTube itu, pengen ngarepin uangnya. Karena apa, itu tidak semudah itu ya teman-teman, buat ngumpulin dolar di YouTube tuh susah banget gitu ya, harus ngelewatin proses dulu lah gitu ya istilahnya. Nah jadi waktu itu kan sebelumnya aku tuh jualan online ya, karena pandemi waktu itu jadi terbatas deh buat jualan online, buat nganter-nganter juga susah gitu ya. Jadi aku waktu itu muter otak kan, gimana nih gitu. Terus aku lihat-lihat YouTube gitu kan, lihat-liatin video daily vlog gitu. Nah pokoknya aku cari apa yang bisa juga aku lakuin gitu, dan kalau bisa tuh tanpa modal gitu ya teman-teman. Nah waktu itu sih pertama aku tertarik bahas tentang home decor ya, karena kayaknya aku bisa nih gitu. Karena waktu itu kan aku juga udah mulai suka dekor-dekor, dan aku udah lebih dulu lah bahas share tentang dekor-dekor rumah di Instagram ya. Cuman tuh kalau di Instagram aku tuh kurang menghasilkan gitu ya, jadi mentok cuma hanya sekedar share-share aja gitu. Maunya kan bisa sekalian untuk menghasilkan gitu ya teman-teman. Nah ya udah aku coba deh di YouTube gitu sambil proses beres-beres rumah gitulah ya.
Alhamdulillahnya waktu itu aku nggak terlalu susah lah ya, maksudnya dibanding mungkin perjuangan teman-teman yang lain gitu untuk proses monetisasi itu aku nggak sampai 1 bulan udah bisa mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tonton ya. Terus dimonetisasinya pun nggak sampai sehari itu udah disetujuin gitu sama YouTube. Jadi mulai dari itu aku udah bisa menghasilkan kan dari iklan-iklan di YouTube. Tapi ternyata setelah itu aku baru tahu ngumpulin uang dari YouTube itu susah banget ya teman-teman. Di awal itu kan viewersnya masih nggak banyak ya, masih sedikit banget gitu. Jadi pokoknya untuk gajian di YouTube itu aku nggak bisa lancar setiap bulan, biasanya 2 bulan sekali, bahkan biasa 3 bulan sekali gitu. Dan minimal gajian YouTube itu adalah $100, 1,3 atau 1,4 juta. Nah jadi teman-teman bisa kira-kira lah itu pendapatan di YouTube aku tuh berapa gitu ya. Cuman waktu itu aku tetap jalanin gitu, tetap konsisten. Kenapa? Karena aku kayak menemukan kesenangan gitu ya. Ternyata tuh aduh happy banget gitu ya bisa share seperti ini tuh. Teman-teman banyak yang support, teman-teman banyak yang dukung, teman-teman banyak yang suka gitu ya. Jadi itu kayaknya hal lain yang bikin aku jadi terus bertahan gitu di YouTube gitu. Jadi ya udahlah pengen share aja gitu ya, ternyata menyenangkan gitu bisa share hal positif ke banyak orang gitu dan ditanggapinnya juga positif gitu ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang sih sudah bisa membuahkan hasil lah ya. Alhamdulillah udah bisa gajian setiap bulannya dan sekarang YouTube itu kayak pintu gerbangnya gitu. Jadi kayak rezeki dari jalan-jalan lain juga pada masuk gitu ya. Alhamdulillah lah gitu, asalkan tetap konsisten sih ya. Kalau nggak konsisten itu biasanya viewers juga turun naik gitu. Pokoknya intinya kalau mau di YouTube itu harus konsisten teman-teman dan mencoba hal-hal baru ya. Maksudnya tuh kalau mentok viewersnya nggak naik-naik itu cobain deh pokoknya cobalah gitu ya kalau di YouTube tuh. Nah mungkin kalau teman-teman yang baru mau mulai nge-YouTube juga itu coba deh diniatkan untuk share yang pertama, untuk share hal positif gitu ya. Terus nanti misalnya kalau bisa membuahkan hasil itu reward ya dari kerja kerasnya kita. Nah pokoknya teman-teman selesai juga ini aku beres-beres ya sambil cerita-cerita tadi. Ya gitulah pokoknya intinya ya, semoga bisa dimengerti. Pokoknya buat teman-teman yang baru mau mulai nge-YouTube nggak apa-apa, semangat ya. Maksudnya jangan berkecil hati dari cerita aku. Semuanya pasti mengalami proses. Tapi kalau teman-teman yang mau instan itu nggak bisa sih kalau untuk di YouTube ya. Jadi intinya semuanya harus ikutin prosesnya. Oke deh teman-teman, gak terasa tadi sambil cerita-cerita ini selesai juga aku beresin dapur, kelar juga ini cuci-cuci piringnya. Itu aku sambil hangatin bubur de angka. Jadi habis ini aku mau kasih makan de angka, cuman aku nggak bisa videoin lebih lanjut ya karena udah gerah banget, udah buka jilbab itu udah mager lagi deh buat videoin ya teman-teman. Jadi pokoknya segitu aja video kali ini. Nah ini aku berangkat sore harinya, ujung-ujungnya tadi nungguin pas suami pulang katanya jam 2 gitu ya, ujung-ujungnya sore juga deh berangkatnya. Dan itu macet parah tadi, ada kali 1 jaman gitu baru bisa keluar Pontianak. Ini kalau udah masukin tol tuh, ini namanya tol kalau di Pontianak, tolnya tuh jembatan kayak gini temen-temen. Ya pokoknya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Komen aja teman-teman mau dibahas apa lagi nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Thank you for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.